pemilihan dari mantan gubernur 2 kali dan juga malah melintang di seluruh Indonesia, dari miskin sampai menjadi kaya, dari anak petani kemudian menjadi jenderal dan menjadi gubernur. Ini merupakan pengalaman yang luar biasa yang tentu dia mampu melakukan kecerdasan dalam memilih ataupun dalam mendukung seseorang. Sangat menghormatkan sama Pak Mangku Pastika yang telah mencapai, mungkin tidak banyak yang akan mencapai posisi yang seperti Pak Mangku. Pak Dusan, Ibu, kemudian Guspar dan Guru Batu, tentu hari ini sampai tanggal 27 ini adalah perjuangan yang betul-betul akan merupakan titik sejarah bagi masyarakat Karangasem, karena kalau melihat dari visi misi beliau, hampir semua ini bisa, bukan hampir semua, semuanya rasanya sangat mudah untuk dilakukan. Ya, saya melihat dan visi misinya itu merupakan kebutuhan dari masyarakat Karangasem. Ya, misalnya air, saya sudah keliling di Karangasem ini karena ini kan basis yang di DPR RI keliling. Ya, yang persoalan yang pertama adalah air. Disampaikan dalam visi misi nomor 1 adalah menurunkan tarif air. Yang kedua, menyediakan air untuk seluruh masyarakat miskin. Nah, ini sebenarnya ini yang pertama yang dibutuhkan. Yang kedua tentu ya ada beberapa hal yang ada masalah pertanian, kemudian ada masalah nelayan, kemudian yang juga sangat penting yang saya lihat dalam visi misinya adalah bagaimana kita mampu membangkit anak-anak miskin. Seperti tadi disampaikan Pak Mangku, sempat sampai ke rumahnya sampai tidak layak, tidak sama sekali, bukan tidak layak lagi, tidak sama sekali layak huni. Jadi ada program yang baru yang saya lihat itu adalah untuk membantu yang mau bekerja di luar negeri. Ini sangat menarik ini, karena saya melihat di Singaraja banyak juga teman-teman yang sudah keluar negeri langsung punya rumah dan punya mobil gitu setelah pulang. Nah, ini merupakan sebuah program yang sangat mungkin dilakukan oleh seorang bupati. Juga masalah kesehatan tentu ini akan menjadi penting, karena kita tahu bahwa masyarakat kita pendapatannya masih rendah, sehingga masalah kesehatan penting untuk diperhatikan. Yang lain masalah kecerdasan, ini saya lihat ada juga di misi-misinya ya, masalah mencerdaskan anak bangsa, ya sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo sampai ke masalah tidak hanya masalah cerdasnya, tapi bagaimana memberikan makanan gratis sehingga gizinya bagus. Tentu gizinya bagus, perkembangan otaknya juga menjadi bagus, sehingga akhirnya nanti berdaya saing terhadap negara lain. Ini sangat menarik juga. Dan yang terakhir itu masalah airport. Itu dari Pak Mangku nggak singgung airport. Airport ini penting. Kenapa? Karena dari bandara di Kubu Tambahan itu akan berimbas ke daerah Kubu, karena sangat dekat. Justru penyangganya yang akan sangat menikmati, apalagi daerah Kubu kita tahu ya, daerah Kubu sana ada tulang dan semuanya di situ mempunyai potensi yang sekarang pun jauh pun sedang dicari. Apalagi nanti kalau sudah dekat. Imbasnya bagaimana? Imbasnya PAD yang sangat tinggi. Kalau PAD sangat tinggi, sampaikah sampai di sini, sampai di Sumbaga, atau sampaikah sampai di daerah kota, ya sampai, karena kan dananya namanya PAD pasti akan dibagikan merata ke mana-mana. Saya berharap ini bisa diwujudkan, kemudian bisa memilih Pak Gus
Par sama Guru Pandu, tentu ini saya melihat tidak hal-hal yang muluk. Ini hal yang sangat rasional. Kalau airport kemarin bicara juga bahwa enggak akan ini ada APBD karena terus Pak Prabowo katanya infrastruktur di stop. Iya, infrastruktur secara APBN. Tapi airport ini menurut Undang-Undang 2009 Undang-Undang nomor 1 tahun 2009 itu boleh swasta di landside-nya. Landside itu maksudnya di daratnya. Ya, kalau di airside-nya sudah dibentuk namanya airnav, perusahaan yang mengelola di sisi udaranya, jadi segi lalu lintasnya di udara, tapi di daratnya itu sudah bisa diusahakan oleh swasta. Salah satu contohnya adalah PT Gudang Garam yang sudah membangun di Kediri Airport. Jadi tidak ada masalah kalau nantinya sebentar lagi akan ada airport. Kenapa? Karena airport Ngurah Rai juga sudah overload, dan karena saya kebetulan di daerah Komisi 6 jadi mengerti dan tahu informasi itu kira-kira 2008 maksimum airport Ngurah Rai sudah menjadi full capacity. Kenapa penting airport? Kalau kita berhubungan dengan internasional, ya itu pasti kita akan lebih maju. Ya. Contohnya apa? Contohnya Buleleng dulu. Buleleng dulu punya pelabuhan Buleleng, dia berhubungan dengan internasional. Dulu banyak orang yang mampu dari Buleleng karena dia punya pelabuhan laut. Perkembangan teknologi kemudian ada yang namanya pesawat terbang yang menghubungkan lebih cepat dengan dunia internasional. Ya, akhirnya daerah selatan kemudian lebih maju, daerah tertinggal. Yang lain saya lihat adalah masalah budaya. Budaya juga kita ini sangat hati-hati sekali kalau budaya kita tidak merata. Kalau ketimpangan terjadi di daerah selatan, misalnya budayanya akan tergerus kalau terus kemajuannya sangat tinggi di selatan, karena akhirnya menyebabkan kalau pertumbuhan tinggi maka inflasi tinggi, harga-harga naik semuanya. Penduduk di daerah selatan yang agak miskin, atau pegawai negeri yang golongan 2A atau pegawai biasa yang serabutan tidak bisa mengikuti yang namanya inflasi. Akhirnya tanahnya harganya, rumahnya harganya 1 miliar per are itu dijual, pindah mencari yang 100 juta per are ke daerah Tabanan maupun ke daerah Gianyar atau Kelungkung. Nah itu terjadi, akhirnya orang Bali-nya hilang. Kalau orang Bali hilang berarti komunitasnya hilang, adat istiadatnya pasti kan. Nah, itu juga daerah Karangasem dengan Buleleng ini hampir mirip kondisinya, pertumbuhannya rendah, kesempatan kerja rendah, akhirnya terjadi urbanisasi, meninggalkan rumahnya. Di kampung saya, rumah yang kosong karena tidak ada kesempatan kerja, pertumbuhan yang sangat rendah, yang akhirnya ya mumpung sekarang itu mungkin masih ada karena semua orang masih ada bisa bayar denda kalau nggak datang di di acara adat bisa bayar denda. Tapi kalau lama-lama mereka yang masih tua-tua dan sebagainya, dengan semua yang sudah meninggalkan, maka adat dan budaya kita juga akan terganggu. Artinya Bali akan kehilangan rohnya, maka Bali akan ditinggalkan oleh wisatawan. Nah itu kira-kira hari ini sampai tanggal 27 ini adalah titik di mana kita bisa sama-sama memperbaiki Bali. Sekecil apapun Anda di situ, sekecil apapun suara Anda, sama suara rakyat biasa dengan seorang jenderal sama, tapi untuk memperbaiki dipentingkan juga suara yang dari rakyat itu untuk bisa mendudukkan pemimpin yang tepat. Nah, kali ini Gus Par sama
guru pandu. Nah itu harapan saya, semoga apa yang kita ceritakan bersama tentang kesejahteraan bersama tentu nantinya bisa terwujud lebih cepat. Jangan sampai malah menjadi orang yang tertinggal nanti, atau orang yang terpinggirkan, orang yang termarginalkan, seperti halnya orang Betawi di Jakarta. Mudah-mudahan nanti melalui perkembangan yang bagus di Karangasem, maka pemerataan itu bisa terjadi. Itu barangkali